Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Awalia dengan NIM 941424018. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Bobi Rantopayu SSIME. Di tugas kali ini saya akan membahas tentang sengketa asuransi pesawat yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina. Dapat dilihat alur pembahasan yang akan saya jelaskan mulai dari latar belakang kasus, pihak-pihak yang terlibat, kronologi, hingga dampak dan implikasinya terhadap industri reasuransi global. Tujuannya agar kita bisa memahami kasus ini secara sistematis dari awal sampai akhir. Kita masuk pada latar belakang kasus. Kasus ini bermula dari invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang memicu sanksi besar dari negara barat. Akibatnya, ratusan pesawat milik perusahaan asing yang disewakan ke maskapai Rusia tidak bisa dikembalikan. Bahkan pemerintah Rusia mengizinkan maskapainya untuk menahan pesawat tersebut. Kondisi ini menyebabkan kerugian besar dan memicu gugatan asuransi oleh pihak lessor seperti Air. Dalam kasus ini pula, terdapat dua pihak utama, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah perusahaan leasing pesawat seperti AerCap dan beberapa perusahaan lainnya yang kehilangan aset mereka. Sedangkan tergugat adalah perusahaan asuransi besar dunia seperti AIG, Lloyd's, Chubb, dan Swiss. Jadi, inti sengketa ini adalah siapa yang harus menanggung kerugian miliaran dolar tersebut. Kita masuk pada kronologi kejadian. Dapat dilihat urutan kejadian dari tahun 2022 sampai 2025, dimulai dari invasi Rusia, kemudian keluarnya kebijakan yang membuat pesawat tidak bisa keluar dari Rusia, hingga AerCap mengajukan gugatan ke pengadilan London. Setelah proses panjang, persidangan besar atau mega trial berlangsung dan akhirnya pada Juni 2025 pengadilan memutuskan bahwa AerCap berhak mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan bahwa AerCap memiliki dua jenis perlindungan asuransi, yaitu Al-Risk dan War-Risk. Al-Risk melindungi dari risiko umum tetapi tidak mencakup perang, sedangkan War-Risk justru melindungi dari risiko akibat perang atau tindakan pemerintah. Dalam kasus ini, klaim AerCap akhirnya dimenangkan di bawah kategori War-Risk karena penyebab kerugian adalah konflik geopolitik dan kebijakan pemerintah Rusia. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan penting yang diputuskan pengadilan. Yang pertama, apakah pesawat dianggap hilang? Jawabannya iya, karena tidak bisa diambil kembali. Yang kedua, jenis asuransi mana yang berlaku? Ternyata War-Risk. Ketiga, jenis perlindungan yang digunakan adalah contingent cover karena pesawat masih di tangan maskapai Rusia. Dan terakhir, pembayaran klaim tidak melanggar sanksi internasional. Semua poin ini menjadi dasar keputusan hakim. Kasus ini pula disebut sebagai salah satu persidangan asuransi terbesar di Inggris, melibatkan banyak pihak, mulai dari puluhan pengacara, saksi, hingga ahli. Prosesnya berlangsung sekitar 5 bulan dengan putusan yang sangat panjang. Ini menunjukkan betapa kompleks dan besarnya kasus ini. Putusan pengadilan pada 19 Juni 2025. Pengadilan memutuskan bahwa AerCap menang. Hakim menyatakan bahwa pesawat benar-benar hilang dan klaim harus dibayar oleh pihak asuransi War-Risk. Selain itu, pembayaran tidak melanggar sanksi. Putusan ini menjadi salah satu keputusan terbesar dalam sejarah hukum asuransi di Inggris. Dampak finansial dari sisi keuangan. AerCap mengalami kerugian besar tetapi juga mendapatkan pemulihan secara bertahap. Total pemulihan mencapai sekitar 2,5 miliar dolar sebelum pajak. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerugian besar, mekanisme asuransi tetap mampu memberikan perlindungan dalam jangka panjang.
Selanjutnya, kasus ini memberikan dampak besar bagi industri asuransi global. Pertama, muncul preseden hukum baru tentang definisi kehilangan aset. Kedua, perusahaan harus meninjau ulang polis asuransi mereka, terutama terkait risiko perang. Ketiga, premi asuransi kemungkinan akan meningkat karena risiko yang lebih tinggi. Dan yang keempat, kasus ini mendorong adanya standar internasional baru dalam industri penerbangan dan asuransi. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa risiko geopolitik sangat nyata dan bisa berdampak besar pada ekonomi global. Perbedaan jenis asuransi sangat menentukan dalam klaim. Selain itu, koordinasi antara kebijakan sanksi dan industri asuransi sangat penting. Dan yang tidak kalah penting adalah perlunya dokumentasi hukum yang kuat dalam menghadapi sengketa internasional. Sekian presentasi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.